negeri Formosa. Kami hanyalah pejuang pahala dan rezeki, mengemban tanggung jawab, menafkahi anak dan istri, berangkat dari pagi dan pulang dikala petang hari, mengharap pahala bahagia, tentulah yang dicari. Kami hanyalah para pencari nafkah, meski di negeri orang nun jauh di mata, tapi selalu ada doa yang menyatukan kami dalam rasa cinta yang terus dijaga, suci dan mulia. Kami hanyalah pengeja suci kalamnya, mengais-ngais ridho keagungannya. Biarpun jauh dari keluarga, diremehkan karena dulu tak berpunya, tapi perjuangan memang selalu tidaklah mudah, menahan sakit dan juga air mata. Kami hanya punya masa depan untuk dijaga, supaya bahagia semua yang kami cinta. Biar saja saat ini ada jarak memisah, juga ada rindu yang kian menyiksa. Tapi yakin, jika waktunya telah tiba, kami bisa kembali bersama dan bahagia. Terima kasih negeri Formosa, rela menampung kami yang mencari nafkah, menjadikan kami sebuah keluarga, memberikan kami rasa aman dan terjaga. Esok, jika saatnya tiba, kami kembali ke tanah air tercinta, tetaplah jaya dengan kehangatannya, dengan cinta kepada sesama dari kami, buruh migran Indonesia. Tanpa kalian, ayah dan ibu. Buah karya Ayu Fitria Handayani. Bu, selepas azan maghrib tadi, di sini, di sudut kota Sitse, tak ku dengar sayup-sayup suara takbir. Tahmid dan tahlil juga tak ku dengar, kecuali kumandang takbir dari benda pipih nan canggih ini. Bu, aku rindu suasana kampung halaman, kumandang takbir yang menggema, letusan kembang api yang mewarnai cakrawala. Sungguh teramat sunyi saat ini. Bu, tanpa ku sadari, kedua pipi ini mulai basah. Saat ku tengok semangkok kuah opor, aku sengaja, Bu, memasaknya sama persis seperti resep yang Ibu ajarkan, sebagai pengobat rinduku padamu. Namun, tak kutemukan rasa yang sama dengan masakanmu kala itu. Bu, sudah 2 tahun aku di negeri orang. Kutekuk pahitnya kehidupan, kepiluan yang acap kali datang. Semua ini demi masa depan, demi ayah dan ibu, agar tidak kekurangan di masa mendatang. Teramat sulit kulukiskan kepedihan ini ketika semua orang bahagia menyambut hari nan fitri. Justru aku menyambutnya dengan linangan air mata. Ayah, ibu, maafkan anakmu yang belum bisa pulang. Untuk bersimpuh memohon maafmu, untuk bersujud menghibah doamu. Ayah, ibu, apalah dayaku, kita terpenjara jarak, disekat samudra, terhalang bentang bumantara. Ayah, ibu, tak cukup
maaf ini tak layak hanya goresan pena untuk memohon ampun ini. Ayah, Ibu, hanya doa yang setia aku langitkan. Semoga Raya di lain waktu bisa kembali bersama. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadanku di Formosa. Karya Evi Agustika. Ramadan bergema di seantero pelosok dunia, mengabarkan datangnya bulan suci nan penuh ampunan. Umat muslim menyambutnya dengan penuh sukacita. Tak terbilang, meski raga terpisah jauh dari sanak saudara. 5 Ramadan pun telah kulalui sendiri. Sahur dan berbuka tanpa ada yang menemani. Di sini, di negeri asing, tempatku mengais rezeki. Formosa, saksi bisu perjuanganku, mengangkat derajat keluarga. Peluh air mata rindu, tanda cinta tak kasat mata. Taiwan, negeri indah nan bertoleransi, memberi ruang dan kesempatan menyesap manis bermunajat pada Sang Pencipta. Meskipun berbeda kultur, agama, ras, dan budaya, tak pernah rasis, apatah lagi diskriminasi. Terima kasih Taiwan atas kebaikan, ruang, dan rizki yang kau limpahkan. Karenamu aku mampu mewujudkan mimpi-mimpi. Meski berliku jalan yang harus kulalui. Kini tiba di penghujung masa. Aku harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, pada keluarga tercinta yang selalu menantiku dengan cinta dan doa. Segala kenangan indah tentangmu Formosa kan kuceritakan kelak pada anak dan cucu, bahwa ada satu negeri mungil nan memesona, penuh cinta penduduknya. Dialah Taiwan, hatinya ais Asia. Kerinduanku pada nan jauh di sana. Cinta kasih orang tua, buah hati, belahan jiwa. Penyemangat kerja di bumi Formosa. Kutitip berjuta rindu pada mereka di kampung halaman. Biarkan rasa ini kelam, menikam gundah yang mulai membuncah setelah satu dasawarsa berpisah. Rindu dalam kalbu masih seperti yang dulu. Hayalan dengan sanak keluarga bertemu di hari raya. Malam yang sunyi, sampaikan rinduku pada mereka. Aku nyaris membeku, memendam rasa. Biarkan malam beranjak pagi, aku berteman sepi. Air mata di pipi, tiada gema yang singgah menemani. Takbir mengalun, menelisik hati. Aku pasti pulang, menunggu waktu yang akan datang, kembali pada kampung halaman yang kurindu sepanjang zaman.
Senja segera berganti petang. Ramadan pergi, menyambut Lebaran datang. Menjelang Idul Fitri tahun ini, kami terhalang cuti masa pandemi. Mudik bisa menimbulkan kerumunan massa, berpotensi sebagai sumber penularan corona. Stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan menjadi tempat berpotensi penyebab kematian. Jangan menyepelekan protokol kesehatan. Masker diabaikan, aturan tak dihiraukan. Jika tak sengaja terinfeksi COVID di jalan, harapan untuk bahagia berubah jadi tangisan. Tak ada yang ingin kehilangan saudara, tak ada yang rela kehilangan orang tua. Maka, Lebaran tahun ini kita sungkem lewat virtual saja, agar supaya tak terpapar virus kasat mata. Jangan bilang ini menghilangkan tradisi. Jangan berpikir semua ini menghalangi silaturahmi. Semoga hanya 2 kali puasa, 2 kali Idul Fitri, kita berlebaran melalui media virtual ini. Mari sama-sama menengadah, memohon agar virus corona segera punah, agar segera bisa mudik dengan leluasa, melepas kerinduan keluarga dengan pelukan nyata. Kamu dan senja adalah ramuan paling indah, mampu menghilangkan segala gundah gulana. Hening, indah, mempesona, membuatku memuja kamu dan senja sedemikian gila. Itulah aku dulu yang berlena-lena. Hanya dengan memandang senja dan memikirkanmu, hidup sudah terasa bahagia. Melupakan detik yang berharga. Berdiam bermalas-malasan di bawah khayalan langit senja. Detik berlalu bak kilat. Hari, minggu, bulan, tahun bergulir cepat. Aku baru sadar, hidup butuh syarat agar tidak tersesat. Hidup butuh usaha agar tidak melarat. Hidup butuh pengorbanan agar mimpi tidak berkarat. Hidup butuh doa agar dunia kita tidak pekat. Kini, aku pun terbangun dari pesona senja yang melenakan. Setelah ribuan senja terkurung dalam bermacam aturan. Setelah ribuan senja tak mendatangkan kamu dan tak ada pertemuan. Setelah ribuan senja hidup di ujung telunjuk majikan. Setelah ribuan senja menggigil dalam kerinduan. Tapi mungkin inilah cara semesta mendewasakan manusia. Bahkan melalui hal-hal yang tak disukai dan tak menyenangkan. Kita hanya perlu berdoa, berusaha, dan percaya pada kebesaran Tuhan. Tuhan yang maha adil dan kuasa. Akhirnya, kesibukan dan aturan membuatku lupa akan indahnya senja sementara. Membuatku lupa akan kamu yang nyatanya hanya ada di alam maya. Aku pun mulai bangkit dan berjalan. Mulai menata kembali harapan, mulai menghargai detik untuk menuju tujuan, memikirkan hari esok yang orang bilang adalah masa depan, untuk kubawa pulang ke kampung halaman.